Shalom saudara-saudari, puji Tuhan. Pembahasan hari ini saya akan membahas mengenai 12 bakul tentang bab kedua mengenai salib yang kekal. Ibrani 9 ayat 15-17. Beberapa ayat ini di sini mengungkapkan hubungan antara salib Kristus dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Penebusan dosa dalam bahasa Ibrani berarti ditutupi. Penebusan dosa dalam perjanjian lama hanyalah menutupi dosa manusia dengan darah binatang korban. Alkitab dengan jelas mengatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ibrani 9 ayat 15 mengatakan bahwa dia menjadi pengantara. Ayat 16 mengatakan bahwa dia adalah pembuat wasiat itu. Wasiat dalam bahasa aslinya berarti perjanjian. Kalimat di atasnya menyinggung tentang hukum Taurat perjanjian. Barang siapa melanggar hukum itu pasti mati. Karena itu Kristus mati menebus dosa bagi kita. Sekarang kita singgung wasiat perjanjian. Arti wasiat ialah ketetapan dari membuat wasiat agar setelah dia meninggal, seluruh harta bendanya harus diberikan kepada penerima wasiat. Semua berkat baik pada hari ini maupun pada masa yang akan datang adalah miliknya. Kalau dia telah rela menanggung dosa yang dibuat oleh manusia dalam perjanjian yang pertama, dia pun rela memberikan apa yang dijanjikan dalam perjanjian wasiat ini kepada manusia. Untuk menebus dosa manusia, dia harus mati supaya manusia menerima wasiat. Ini juga harus mati. Ibrani 10 ayat 19-20 mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tabernakel dalam perjanjian lama dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut dibatasi oleh sebuah tabir. Orang yang mau masuk ke dalam tempat Maha Kudus harus melalui tabir ini. Tempat Maha Kudus adalah tempat penyataan kemuliaan Allah. Tidak sembarangan orang bisa memasukinya. Hanya iman besar setahun sekali masuk dengan membawa darah, mempersembahkan kepada Allah bagi dosanya sendiri dan umatnya. Sekarang kita, karena darah yang mengalir Tuhan Yesus disalib, bisa setiap saat masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Sekarang, bagaimana dengan kita? Kita dapat datang kepada Allah demi darah Kristus dan melalui tubuhnya. Setiap kali kita datang ke hadapan Allah, kita tidak perlu sekali lagi mempersembahkan korban. Korban persembahan kita senantiasa segar. Salib Kristus tidak akan menjadi usang karena melewati waktu bertahun-tahun. Bagaimana ia segar ketika salib? Demikian pula hari ini dan sampai selamanya tidak tetap berubah. Sampai hari ini kematian dan kebangkitannya tetap segar. Kalau kita telah memiliki juru selamat penebus dosa yang demikian segar, maka sudah seharusnya kita menerima Dia, bersandar kepadanya, datang ke hadapan Allah, mendapatkan pengampunan dosa dan berkat-Nya. Jadi saudara-saudari, betapa segarnya salib itu. Semoga kita tak henti-hentinya tergerak olehnya. Semoga seumur kita tercair dalam salib. Semoga tidak ada hari pun salib kehilangan kekuatan atas kita. Semoga setiap hari salib melaksanakan pekerjaan yang lebih dalam atas kita. Mohon Allah membuka mata kita sehingga kita nampak keajaibannya yang tersimpan dalam salib anaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.